الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أسأل التوبة والمغفرة اللهم صل على الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الرحمن الرحيم. اللهم لك من الحمد والحسن. استغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Fala taj'alhu mubhaman 'alaina fanattabi'ul hawa waj'al hawana tab'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi zumratis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seluruh yang hadir mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiyah di dalam keimanan kepada Allah, sehat wal afiyah di dalam Islam, sehat wal afiat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memanggil seseorang untuk datang menghadap kepada Allah, itu berarti Allah sedang sayang kepada orang tersebut. Karena banyak orang yang tidak dipanggil oleh Allah dan Allah tidak sayang. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah insyaallah pada pertemuan siang ini sedikit daripada kitab karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Mungkin antum sudah mendengar ada bacaan Radibul Haddad yang banyak dibaca. Ini beliau adalah pengarang kitab Radibul Haddad dan beliau punya karangan banyak yang disebut Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, seorang alim besar. Di antara kisah hidup beliau itu adalah ketika beliau masih kecil, ada yang mengisahkan antara umur 4-6 tahun itu terkena penyakit cacar hingga menyerang ke matanya, ke penglihatan beliau, sampai akhirnya beliau ini buta. Jadi masih kecil buta, tetapi karena minat yang tinggi untuk tahu tentang agama, untuk mendalami agama, akhirnya sama ibunya ini diajak datang kepada orang-orang soleh, diajarkan anak ini, sehingga beliau ini di usia 10, di usia 11 tahun beliau sudah hafal Quran. Kemudian belajar dari sekitar 140 guru, menjadikan beliau ini orang alim. Tapi banyak karangan beliau ini yang berisikan al-irsyad wa da'wah, istilahnya itu banyak yang mengarah kepada menunjukkan kita. Sehingga termasuk dari karangan kitab beliau itu Risalah Al-Mu'awanah wal Mudzaharah wal Mu'azzarah. Ada satu catatan risalah, itu catatan yang dikatakan Al-Mu'awanah, yang mungkin catatan ini nanti bisa membantu kita. Kata beliau, untuk abalir raghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, untuk orang-orang mukmin yang memang punya kemauan ingin berjalan menuju kepada akhirat. Dan ini sebetulnya ya hakiki, ya hakikat daripada kehidupan kita ini, bahwa perjalanan kita itu sebetulnya perjalanan manusia yang dipindah-pindahkan oleh alam oleh Allah untuk menuju ke satu alam keabadian, yaitu alam akhirat. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, innakum tukhlaquna lil abad. Sesungguhnya kalian ini diciptakan untuk sesuatu yang abadi, bukan yang sementara. Ila annakum tunqaluna min alamin ilal alam. Hanya saja kalian dipindahkan oleh Allah dari satu alam pindah ke alam yang lain. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia. Di alam dunia ini tempat dikatakan darul amal, tempat kita untuk selalu beramal. Untuk apa? Menuju kepada satu alam lagi yang masih ghaib, masih kita tidak tahu, disebut dengan alamul akhirah, dengan transit dengan alam barzakh. Alam barzakh itu alam transit untuk menuju kepada alam keabadian yang disebut dalam akhirat. Perjalanan hidup kita ini yang disebut dengan darul amal, yang kita akan pertanggungjawabkan dan akan memberikan nilai kita ini orang baik atau tidak nanti ketika kita berada di alam keabadian. Jadi tugas kita sebetulnya ini selain
Alhamdulillah antum orang-orang baik semua, orang-orang mulia semua yang dipanggil oleh Allah untuk selalu datang ke dalam satu majelis yang baik, ibadah yang baik. Hanya saja kita ada keluarga, kita ada teman-teman yang kita juga dikatakan di dalam kitab ini kita punya satu tugas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tidak boleh egois di dalam kebaikan. Artinya qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas untuk kita ya baik, kemudian orang di sekitar kita juga diusahakan untuk supaya bisa baik, karena mukminun innamal mu'minuna ikhwah, berusaha orang mukmin itu sebagai saudara yang harus saling mendukung untuk supaya sama-sama bahagia nanti di akhirat. Bukan hanya bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Kitab ini dikatakan untuk orang-orang mukmin yang kepingin berjalan menuju kepada akhirat. Artinya nanti di dalam kitab ini banyak tuntunan-tuntunan kita untuk mendidik sisi balik kita. Kita ini manusia, kalau dikatakan kayak saya ini mana? Saya ini siapa? Saya itu ya bukan kalau kita pegang gini, saya ini dada, ini jasmani. Tapi saya itu yang di dalam kita. Kitab ini menunjuk, membawa kita untuk memperbaiki kita yang ada di dalam kita. Karena kita yang di dalam kita ini yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Badan ini mungkin seperti casing kalau handphone. Tapi yang di dalam ini adalah semua sistem ini yang diarahkan oleh kitab ini untuk kita dituntun untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya, yang akan menjadi orang-orang yang insya Allah selamat di dunia sampai di akhirat. Beliau di dalam kitab ini membuat fasal-fasal. Fasal-fasal itu satu bab-bab begitu, dengan selalu dimulai dengan kata-kata wa'alaika. Wa'alaika itu beliau mengatakan ketika saya mengarang catatan ini, saya buka itu dengan wa'alaika. Wa'alaika itu dan hendaklah kepadamu, perhatikanlah Anda. Tapi beliau mengatakan ini tujuannya bukan hanya kepada orang yang membaca atau mendengar. Beliau lebih pertama berfokus kepada dirinya sendiri. Wa alaika ya Abdullah, dan kepadamu wahai jiwa saya. Yang dikhitabi itu adalah dirinya sendiri. Artinya ketika seperti saya menyampaikan seperti ini sering sama dengan orang-orang yang mengatakan di dalam khutbah itu usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini kalau ngaji seperti ini yang ngaji untuk saya, ngaji untuk yang mendengarkan. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan seperti itu. Wa alaika, dan kepadamu wahai jiwaku. Karena kalau kita khitab Anda itu artinya khitab kepada jiwa-jiwa ini, karena jiwa ini yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Mubarak Khalid, yang diciptakan oleh Allah selamanya. Badan ini casing saja yang nanti suatu ketika akan kita tinggal, tetapi jiwa kita yang ada menyebut dengan ruh kita itu nanti yang akan menuju kepada abadian. Kemudian saya buka saja langsung dalam bab yang pertama. Dikatakan oleh beliau di sini faslun, bab yang pertama. Bab yang pertama dikatakan oleh beliau faslun, satu fasal, wa alaika ayyuhal al-habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi fa innal yaqina idza tamakkana minal qalb wastawla alaihi saral ghaib ka'annahu syahada wa inda dzalika yaqulul mungkin kama qala Ali karamallahu wajha law kushifal ghita mazdatu yaqinan. Yang pertama kata beliau dalam bab ini adalah hendaklah Anda wahai saudaraku, wahai kekasihku, saudara-saudara tercintaku, selalu menguatkan keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita, dan selalu memperbaiki keyakinan. Karena kalau keyakinan itu sudah nancap di dalam hati dan dia sudah menguasai hati, maka sorol ghaib ka'annahu syahadah. Maka kita hidup di dunia tapi kita ngelihat ghaib. Ghaib itu semuanya seperti nyata. Dan itu kata Imam Ali karamallahu wajhah, dari yakinnya keimanan Imam Ali yang sangat yakin itu sampai beliau mengatakan lauku syifal ghita mazdastu yakinan. Seandainya ghita, hijab penutup ini dibuka oleh Allah, saya tidak bertambah yakin. Ini yakin ini dikatakan darajah daripada keimanan.
Pertanyaannya, iman kita ini alhamdulillah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Yang dikatakan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kalau kita perhatikan keimanan ini dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Keimanan kita ini semuanya tentang sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu wa taala kita percaya. Kita semua percaya kepada Allah, dan Allah gaib, kita tidak tahu. Tidak kelihatan. Gaib itu malayudrikul has. Apa yang tidak bisa disentuh oleh indera, itu disebut gaib. Allah gaib. Rasul-rasul, kita cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad dan sebagainya, dan rasul-rasul yang lain, semuanya kisah dan kita tidak mengetahui. Kitab-kitab Allah, Al-Quran yang kita pegang, itu kalamullah. Sekarang ada kita bisa baca, tapi itu adalah sesuatu yang memang gaib, datang dari Allah kepada Rasulnya. Kemudian hari kiamat, hari akhir, takdir Allah. Ini semuanya keimanan itu yang diujikan kepada kita adalah semuanya hal yang gaib. Maka dikatakan keimanan manusia itu akan bertingkat-tingkat menuju kepada keyakinan. Yakin itu apa? Yakin itu ada yang mengatakan cahaya yang Allah berikan ke dalam hati sehingga bisa membawa orang ini mengerjakan semuanya itu atas dasar memang yakin. Sudah bukan iman saja, tapi sudah di atasnya iman, yaitu yakin. Contoh kecil kalau saya contohkan, mungkin semuanya sudah pada tahu. Man amila manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Pertanyaannya, seandainya ada orang pengemis minta kepada kita, di dompet kita ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang diberikan pengemis yang mana? Padahal di Quran dikatakan barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan ganti 10. Kita tanya pertanyaan, kita percaya dengan Al-Quran? Yakin? Ini yang disebut dengan pertanyaan. Kita ini mungkin disebut iman, tapi keyakinan kita, ini yang kata Habibullah Haddad, untuk memperbaiki karena kita belum pernah merasakan sesuatu. Ilmu yakin iya, kita tahu kabar-kabar ini sehingga menjadikan kita orang-orang mukmin, orang-orang sholat sebagaimana. Tapi sampai kepada titik yakin atau tidak? Yang dicontohkan, yang contoh-contoh kisah yang paling hebat. Siti Hajar sama Sayyidina Ismail. Itu ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim, ditinggalkan di satu tempat, gitu, di satu tempat yang di situ tidak ada bahan untuk hidup saja, tidak ada. Jadi ditinggal ke satu tempat, Siti Hajar sama Nabi Ismail ketika di Mekah dulu itu belum ada Ka'bahnya, belum lembah saja, air saja tidak ada. Kemudian Siti Hajar dibawa sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, ditinggal di satu tempat yang kosong gersang, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Siti Hajar cuma bertanya, ini tingkat keyakinan Siti Hajar. Siti Hajar cuma bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tarok tanah huna, hadza ala ra'yika au ala amrillah. Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami, saya dan Ismail yang kecil, yang masih kecil, di tempat yang tidak ada bahan untuk hidup. Air itu salah satu pusat untuk hidup. Di situ tidak ada. Ini idemu atau memang perintah Allah? Nabi Ibrahim langsung mengatakan, ini perintah Allah. Catatannya, perintah Allah. Langsung Siti Hajar mengatakan apa? Utruk, tinggalkan kami. Utrukna fa innahu la yudayyi'ana. Kalau memang ini perintah Allah, walaupun di tempat yang tidak ada apa-apa, yakin saya penuh bahwa kalau ini memang perintahnya, Allah tidak akan meninggalkan dan akan menyakiti kami. Tinggalkan kami, tidak apa-apa. Kira-kira kejadian contoh kecil ini saja bisa tidak masuk akal? Kira-kira istri sama anak ditinggal di tempat yang tidak ada apa-apa, bahan untuk makan, bahkan minum, punya bayi, ditinggal begitu saja.
Lalu sambil mengatakan, yang menyuruh kamu tinggal di sini siapa? Allah. Tinggalkan. Karena apa? Kamu manusia butuh Allah, saya manusia juga butuh Allah. Kalau Allah yang menyuruh, kamu tinggalkan, kamu tidak usah ikut cawe-cawe, karena Allah yang akan ngurusi saya semua. Itu keyakinan yang tinggi. Ditinggal begitu saja. Tapi Allah juga mau membuktikan kepada Siti Hajar bahwa ini adalah perintah dari Allah. Manusia wajarnya begitu terasa haus, kelihatan fata morgana, kelihatan seperti air, dikejar sama Siti Hajar. Kemari, kesana, kesana, dari sofa ke marwah sampai 7 kali. 7 kali istilah batas kemampuan manusia untuk berusaha. Bolak-balik kepada sampai 7 kali itu untuk menunjukkan batas kemampuan bahwa manusia berusaha pun ada titik capeknya. Di titik capek berhenti. Tapi Allah menunjukkan lagi kepada Siti Hajar dan untuk kita kisah sampai hari ini, bahwasanya Allah kalau sudah memerintah, Allah akan ngurusi. Dikeluarkan air oleh Allah. Lewat siapa? Lewat kaki kecilnya Nabi Allah Ismail alaihis salam. Untuk menunjukkan bahwa usahamu tidak selalu harus memberikan hasil. Cukup bagimu kerjakan, kemudian lepaskan semuanya dengan keyakinan kepada Allah yang maha memberi. Yakin ini yang kadang-kadang kita ini masih sulit. Sebab yakin ini kalau menurut Imam Hasan Asyadzili belum mengatakan keyakinan ini untuk orang awam kita ini itu puncak keimanan. Puncak keimanan. Tetapi orang-orang khusus, orang-orang yang sudah hebat mereka, yang sudah memang betul-betul, itu yakin ini awal dari perjalanan keimanan. Kita puncak, bagi mereka awal. Contohnya saja, contoh sedikit. Ini kalau mungkin itu kisah-kisah dulu, kalau kisah-kisah yang dekat, kisah-kisah dekat. Saya masuk ponakan ini mondok dulu di Dalwa, Ustaz Hasan Baharud. Ini kisah nyata yang kelihatan kita sendiri tahu itu. Kayak memberikan contoh tentang keyakinan. Beliau ini satu ketika pernah mau besoknya tuh harus membayar tagihan air. Itu tanya kepada Ustadz Ismail, pengurus bendahara, ditanya, ya Ismail kan bagi minal furus. Wah Ismail, ada uang berapa? Ada bagi miliun Ustadz, ada bagi 1 juta. Terus besok kita harus membayar air berapa? 5 miliun, 5 juta. Logikanya kalau ada uang 1 juta berarti tinggal mencari 4 juta. Ini logika yang kita standar ya. Tapi yang dikerjakan beliau itu kayak memberikan kita contoh. Ini loh, kamu yakinmu kepada Allah harus seberapa. Itu beliau langsung mengatakan, ya Ismail Sarif, tukarkan uang 1 juta itu 5 ribuan. Zaman dulu masih paling besar, paling kecil 5 ribuan. Ditukarkan 5 ribuan. Apa besar ya 5 ribuan, ditukar 5 ribuan. Habis itu terus dibawa keluar uang 1 juta ini, dibagikan kepada anak-anak kecil di kampung. Dicari anak-anak kecil-kecil, termasuk anak yatim piatu, anak yatim, dibagikan sambil mengatakan, aku minta gantimu ya Allah yang lebih besar untuk besok bayar. Kepercayaan bahwasanya kita mengeluarkan berapa, Allah akan mengganti berapa, itu keyakinan yang mungkin kita ini bisa melakukan. Iman percaya tapi yakinnya kadang-kadang masih ini ganti tenan apa enggak ini kan gitu lah. Ini katanya kalau saya kasih 100 ribu kira-kira ini saya dapat ganti 1 juta enggak sama Allah, kan seperti itu. Langsung ketika dikeluarkan, besok pagi-pagi sekali itu sudah ada orang datang yang membawa sumbangan untuk pondok, nilainya persis 5 juta. Dan itu kejadian berkali-kali. Saya sebagai murid yang sering melihat, itu pun untuk yakin seperti itu masih belum bisa. Untuk yakin seperti itu masih belum bisa. Nah kita ini kan rata-rata iman kita itu diuji oleh Allah tentang hal-hal yang gaib. Kita dikatakan perjalanan, kita percaya kepada Al-Quran, percaya, yakin dengan kalamullah. Ini yang perlu dikatakan oleh Habibullah Haddad untuk tahsin, untuk selalu memperbaiki supaya kita ini bisa naik tingkatan dari iman menuju keyakin. Karena dikatakan kalau sudah yakin, la tuzalziluhu syukuk. Kalau sudah orang yakin tidak mungkin akan tergoncang oleh keraguan. Kita kadang-kadang kerja,
Ada hal-hal kalau sudah masih enak untuk yakin, posisi pekerjaan lancar, semua lancar, enak untuk yakin. Tapi kalau sudah pas pada satu titik ujian, kira-kira bagaimana keyakinan kita kepada Allah? Ini yang diuji oleh Allah untuk menunjukkan Allah itu ada, bahwa janji Al-Quran itu benar, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, dan apa yang dijanjikan Allah tentang takdirnya, tentang hari kiamat, tentang semuanya surga dan neraka itu benar. Kalau untuk menguji tentang keyakinan diantaranya adalah kita tahu dan masuk keimanan kita tentang hari akhir, tentang surga dan neraka. Pertanyaannya, seberapa besar kita berjalan ini menuju surga, dan seberapa kuat kita ini untuk meninggalkan sesuatu itu menjauhi neraka. Itu ujian. Imam Al-Fakhrur Razi, beliau pernah masuk kota Naisabur. Itu beliau seorang alim besar, pengarang kitab banyak. Begitu masuk kota Naisabur, digeruduk sama orang-orang. Biasa ada orang alim datang kan biasa dikejar, banyak salaman ini. Kalau zaman sekarang mungkin minta foto apa begitu. Begitu digeruduk semua orang, ada orang tua perempuan yang berjalan sambil bertanya, siapa itu kok digeruduk orang banyak? Dikatakan itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang alim yang mempunyai 1000 dalil tentang keberadaan Allah, yang mempunyai 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Perempuan tua ini menjawab, laulam yakun fi qalbihi alfu syak mahtaja ila alfi dalil. Seandainya di hatinya tidak punya 1000 keraguan, dia tidak butuh 1000 dalil untuk tahu bahwasanya Allah itu ada. Itu omongan disampaikan kepada beliau. Ada orang yang mendengar, disampaikan, mengatakan. Siapa yang mengatakan? Itu seorang perempuan. Dia untuk yakin kepada Allah tidak butuh dalil. Dia cukup tahu kalau saya ini manusia, berarti saya ada yang menciptakan, cukup. Kalau kita kan kadang harus masih mencari. Tapi itu ya termasuk proses, kata Habibullah Haddad, nanti lanjutannya itu proses. Di antara proses pertama itu untuk meyakini bahwasanya semua ini gaib. Dan sama kita ini yakinnya kadang-kadang untuk kepada keimanan ini memang sering terganggu gara-gara syaitan. Tapi di dalam hal-hal nyun sewu pekerjaan jenengan, orang merancang pekerjaan, mengschedule pekerjaan untuk minggu depan, bulan depan, itu kan tanpa ada keraguan bahwasanya ini pekerjaan saya pasti akan beres, ini akan selesai. Kayak ini semua sudah ada di tangan kita. Bahkan kadang-kadang kita melupakan bahwa kita butuh izinnya Allah untuk melancarkan semua pekerjaan kita. Ini yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan martabat tinggi yang harus dilatih. Dikatakan al-ilmu masta'malak wal yakin mahamalak. Ilmu, keilmuan ini yang membawa kita, yang menjadikan kita mengerjakan sesuatu. Kalau orang dulu seumpama petani begitu, dia akan menanam pagi sampai sore ngurusi sawah. Setelah masuk maghrib atau sore itu sebelum maghrib ditinggalkan, maghrib sholat, setelah sholat antara maghrib isya tidak mau meninggalkan tempat ibadahnya, sambil kayak laporan, ya Allah, aku sudah tanam sesuai ikhtiarku sebagai manusia dan perintahmu, walladzi akhrajakum minal ardi wasta'marakum fiha, aku sudah kerjakan untuk menanam dengan benar-benar, ini saya gali, saya kasih pupuk, saya benar cari bibit yang bagus. Setelah maghrib laporan, ya Allah, tinggal kepadamu ya Allah, aku hanya bisa tanam bibit ciptaanmu, aku taruh di tanah ciptaanmu, aku butuh angin ciptaanmu, aku butuh hujan ciptaanmu, aku butuh karomah, aku butuh kemudahan, butuh karomah ini anugerah darimu ya Allah, butuh untuk menumbuhkan. Karena siapapun bertani tidak bisa ngotot tanaman, yang bisa itu ya Allah. Maka dilaporkan pekerjaannya, di situ dilepaskan semuanya, dan dia yakin kalau saya mendekat pada Allah, fa innahu la yudhi'ana, Allah tidak akan melepaskan kita. Cukup, insya Allah mudah-mudahan kita akan sambung lagi. Keimanan ini ujiannya adalah keyakinan. Iman yang semakin tinggi menjadikan orang yakin. Sebab kadang-kadang ini Allah Ta'ala ini kalau
menguji sesuatu, mau memberikan sesuatu, itu tidak langsung nyata diberikan, tapi dikasih perjalanan yang sepertinya kadang menyakitkan. Nabi Allah Yusuf mulai kecil dibuang ke sumur, diangkat jadi budak, dilepaskan dijual di pasar, kemudian dipegang sama amir, sama pembesar. Di situ ya sempat terfitnah dengan perempuan, dilepaskan dibebaskan dari fitnah itu menuju kepada penjara. Setelah dari penjara gitu Allah kepingin menunjukkan bahwa perjalanan yang sakit ini skenarioku. Karena apa? Aku ingin yang engkau dilemparkan ke sumur bawah, aku akan angkat engkau tinggi ketika semuanya dilepaskan dengan keyakinan kepada Allah bahwa semua aturan hidup ini adalah Allah. Mungkin kita per pribadi punya hal sendiri-sendiri yang kadang-kadang kita harus duduk dan berserah kepada Allah, karena termasuk nanti thimar, buah daripada keyakinan ini adalah tawakal kepada Allah. Dan sering kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang ngaji kita adalah orang-orang yang yakin bahwasanya perjalanan kita ini nanti menuju kepada akhirat. Termasuk doa dari Habib Abdullah Al-Haddad, beliau selalu berdoa Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni sholihan. Kita ini manusia hanya dipergunakan Allah, diperjalankan Allah. Maka doa kita, ya Allah berikan kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang baik, kemudian pergunakan kami ya Allah kepada hal-hal yang soleh, supaya kami ini bisa menjadi orang yang bahagia, beruntung di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan sekian saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah semakin menguatkan iman kita dan menjadikan kita orang-orang yang menyadari kehidupan kita ini, bahwa semua yang sedang kita kerjakan ini adalah perjalanan yang sedang diletakkan oleh Allah, dan ini skenario-nya Allah. Dan mudah-mudahan Allah membantu jenengan semua, dimudahkan semua urusannya, dan tidak menjadikan apa-apa yang kita pegang ini semakin jauh pada Allah. Kadang-kadang orang itu kalau ada masalah, ada orang dua tipe, yang satu semakin dekat kepada Allah, yang satu justru semakin menjauh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan siraman-siraman seperti ini, mudah-mudahan duduk-duduk bareng kita ini bisa menjadikan curahan rahmatnya Allah. Karena majelis taklim seperti ini setengah jam saja, ini lebih mulia daripada tahajud setengah malam. 1 jam duduk untuk kita belajar bersama begini ini lebih baik daripada habis isya duduk tahajud sampai subuh. Itu lebih baik seperti ini. Karena apa? Pengetahuan ini Allah ini paling senang kepada orang-orang yang belajar. Sampai Nabi Adam di surga pun diajari, dan nanti terakhir orang-orang di surga. Kita nanti kalau sudah masuk surga, yang paling berperan nomor 1 orang yang tahu, orang yang punya ilmu. Dan sebabnya apa? Begitu kita nanti dimasukkan surga, kita akan bingung. Sebab apa? Ada golongan, ada yang fisair, golongan ada yang di jannah, ada yang di surga, ada yang di neraka. Ketika kita masuk neraka, masuk surga itu orang akan masuk surga dengar, diam. Ini kita disuruh apa? Dengan segala kenikmatan tidak berani berbuat apapun. Sampai ada orang yang tahu mengatakan, ya Allah berikan kami ridho. Ketika Allah mengatakan, aku ridho kepada kalian, walan aghdaba ba'da hadzal yaum abadan. Saya tidak akan marah setelah hari ini untuk kalian kerjakan apa yang kalian mau. Dari orang tahu itu, baru orang semuanya bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya begitu, mudah-mudahan Allah memberikan kita semakin keyakinan kepada Allah ya. Ini yakin, ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan, butuh proses pelan-pelan. Karena kalau sudah bisa naik semuanya, ya semuanya lah bisa karomah dari Allah akan datang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya minta maaf yang banyak. Saya juga minta doa dari antum semuanya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.